Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Rebel Islam Mujeres 2018. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Rumor mengatakan bahwa ada sebuah pulau misterius di Pasifik Selatan, di mana seluruh penduduknya adalah wanita. Orang biasanya menyebut pulau itu dengan nama Pulau Perawan. Dipercaya juga bahwa para wanita itu memiliki benih misterius yang menyebabkan mereka menua 10 kali lebih lambat dari manusia normal. Oleh karenanya, banyak orang yang berusaha mencari lokasi dari pulau tersebut. Salah satunya adalah Tuan Song, yang ingin menjadi abadi sehingga ia mengirim anak buahnya yang ahli berjelajah untuk mencari pulau tersebut. 先留着他，继续发消息出去，我就不信。把这个消息也发给他。老板，刚收到消息，我们这。 Di tempat lain, seorang pria bernama Wang mendengar laporan mengenai niat dari Tuan Song, yang dimana Tuan Song sengaja mendanai pencarian itu dengan modal yang sangat-sangat besar. Sampai sekarang, hanya satu orang yang pernah menginjakan kaki di pulau tersebut, yaitu seorang penjelajah terkenal bernama Li. Pada faktanya, Li merupakan ayah kandung dari Wang, tapi sampai sekarang ini ayahnya itu tidak pernah kembali dari pulau tersebut. Bertekad untuk menemukan ayahnya, Wang memutuskan untuk berpartisipasi di dalam ekspedisi Tuan Song. Di sana, ia bertemu dengan teman baru yang bernama Hyun Woo. Hyun Woo mengaku kalau ia adalah seorang navigator terkenal karena ia baru saja lulus dari Angkatan Laut Somalia. Setelah menyiapkan segalanya termasuk alat pelacak, Wang bersama Hyun pun langsung naik ke kapal untuk segera lepas landas. Awalnya sih memang mereka masih merasa semangat serta antusias, tapi tidak lagi setelah 2 bulan lamanya dan mereka masih saja berada di laut. Terlebih persediaan makanan mereka tidak lagi cukup dan mau nggak mau mereka hanya bisa berdoa agar segera sampai di pulau itu. Sampailah di suatu waktu, Wang yang lagi berbaring pun malah diberaki oleh burung camar. Momen itu membuat dia sadar kalau sekarang ini posisi mereka sudah berada dekat dengan sebuah pulau. Dan memang benar hal tersebut bisa dipastikan setelah Wang kembali memantau situasi melalui teropongnya. Tapi sayang kondisi air laut tidak memungkinkan bagi mereka untuk merapat ke pulau itu. Beberapa waktu setelahnya, mereka pun mulai terbangun di tepi pulau, di mana mereka dikejutkan dengan segerombolan wanita yang mengelilingi mereka. Kemudian Wang bersama Hyun langsung dibawa ke sebuah camp untuk diinterogasi. Merasa pulau ini seperti surga dunia, Hyun masih berusaha untuk mengobrol dengan para wanita. Hanya saja usahanya harus berujung sia-sia dan parahnya lagi gara-gara kejadian itu, mereka pun langsung diberikan hukuman dengan dikurung di dalam sangkar kayu. Di sini seorang pemimpin dari para wanita itu mulai mendekati mereka. Ia berkata dalam 500 tahun terakhir ini terdapat 5 navigator yang berani menginjakan kaki di pulau mereka. Dan kedatangan 5 orang tersebut sudah disaksikan langsung oleh mereka semua, yang itu berarti para wanita di pulau tersebut sudah hidup selama 500 tahun lamanya. Sontak, Hyun pun tidak percaya. Ia merasa cerita tersebut hanyalah karangan belaka serta merasa tidak mungkin kalau para wanita itu sudah berumur 500 tahun. Tak lama, situasi di sekitar sangkar sudah mulai aman. Sementara Hyun ditugaskan untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa segera pergi dari pulau ini dengan selamat. Tapi sial, ternyata para wanita telah memenuhi hutan tersebut dengan berbagai jebakan, di mana Hyun sendiri udah gak bisa lagi berbuat banyak dan situasi harus semakin memburuk.
Di sisi lain, Wang sudahlah tiba di desa perempuan serta bergegas masuk ke salah satu gubuk. Di sini, seorang gadis bernama Muyan dan juga saudaranya turut memasuki gubuk yang sama dengan Wang, di mana Wang nggak tahu sama sekali kalau gubuk itu merupakan kamar mandi bagi para wanita. Merasa sangat ketakutan, Wang mencoba untuk berlari sambil terus dikejar oleh para wanita yang sudah merasa siap dengan tombak mereka. 好了，快点，别着凉了。月儿，那倒不一定。不过，怎么回事？怎么了？哎，等等，Ya, apa boleh buat, Wang nggak bisa lagi ngapa-ngapain dan ia pun langsung dibawa ke ruang sidang. Di sini, sang pemimpin menegaskan kalau percobaan kabur dari pulau adalah tindakan dosa bagi mereka. Di saat bersamaan, Hyun yang memar dan juga babak belur turut tiba di tempat tersebut. Ia mengancam seluruh penghuni pulau bahwa ia adalah seorang prajurit terlatih yang sangat mahir dalam bertempur. Hanya saja, pengakuan itu harus berujung sia-sia serta para wanita langsung memukulinya sekali lagi. Sang pemimpin pun segera memerintahkan para wanitanya untuk membawa Wang bersama Hyun ke pohon suci serta memanggang mereka di sana. Dan dengan gesit, para wanita langsung mempersiapkan panggangan secepat mungkin, sambil disaksikan oleh kedua lelaki itu yang sudah ditempatkan secara terpisah. Sebelum dipanggang, Muyan kembali menyerang Wang akibat tingkah genit Wang yang masih Muyan ingat sampai sekarang. Namun siapa sangka, bukannya dihukum, Muyan malah memotong talinya Wang beserta Hyun. Sayangnya, pelarian mereka hanya sia-sia setelah mereka kabur melalui hutan dan harus terkena perangkap untuk kedua kalinya. Keesokan paginya, Wang dan Hyun sekali lagi ditangkap dan diikat di depan pohon suci. Para wanita menyiapkan berbagai jenis bahan dan menyalakan api untuk memanggang mereka lalu dimakan setelahnya. Namun proses tersebut harus terhenti setelah seorang gadis bernama Chunhwa mulai berteriak minta tolong. Alhasil, Wang bersama Hyun pun mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan membakar tali yang mengikat mereka. Sementara itu, para wanita mulai menangis kesakitan setelah melihat teman mereka berjuang di laut. Dan gara-gara hal inilah, Wang langsung berubah pikiran serta memutuskan untuk menolong gadis tersebut. Setelah ia membawa kembali gadis itu ke pantai, Hyun langsung beraksi dan melakukan CPR pada Chunhwa. Untungnya, gadis itu mulai bernapas lagi dan para wanita langsung memuji keberanian mereka berdua. Kemudian, Chunhwa ingin pemimpinnya memaafkan mereka karena telah menyelamatkan nyawanya yang begitu penting. Di mana sang pemimpin pun mulai berkata kalau mereka berdua punya waktu 3 bulan lagi. 3 bulan itu harus digunakan oleh mereka berdua untuk memulihkan pohon suci yang sempat terbakar karena aksi melarikan diri dari mereka. Dan jika pohon itu tidak berhasil pulihkan, maka mereka akan dieksekusi tanpa kompromi sama sekali. Alhasil, Wang dan Hyun pun langsung mencoba untuk memperbaiki pohon tersebut. Yang dimana seiring berjalannya waktu, mereka berdua sudah mulai dekat dengan para wanita. Bahkan, Wang bersama Hyun juga diajari teknik-teknik tertentu agar bisa bertahan hidup di sebuah pulau terpencil. Keesokan harinya, Wang dan Hyun sangat gembira setelah menemukan pohon suci mulai membaik. Atas kabar tersebut, Wang bersama Hyun dan juga semua wanita di pulau itu langsung merayakannya dengan berpesta tanpa henti. Pada kesempatan ini, Wang naksir berat kepada Muyan dan ia berkata kalau dirinya beruntung sudah menemukan Muyan. Tapi ada satu tugas yang masih belum diselesaikan oleh Wang, yaitu mencari keberadaan ayahnya yang sempat menginjakan kaki ke pulau ini. Esoknya, Muyan dengan sengaja membawa Wang ke sebuah tempat di mana terakhir kali ia melihat ayahnya. Nggak butuh waktu lama, Wang langsung menemukan jurnal lama milik sang ayah. Di tempat lain, Tuan Song mulai diberitahu perihal titik koordinat dari pulau tersebut. Lantas, Wang yang mendengar bunyi dari alat pelacak pun langsung mengajak Hyun untuk memperingati para wanita di pulau itu. Di mana Wang menegaskan kalau mereka semua harus lebih cerdik lagi dalam menghadapi Tuan Song beserta timnya. Beberapa jam dari itu, Tuan Song pun sudahlah tiba. Ia langsung memerintahkan keempat anaknya untuk memeriksa pulau itu sedetail mungkin. Tapi bukannya fokus memeriksa, mereka malah dibikin salfok oleh para wanita yang sedang memainkan perannya masing-masing. Dan setelah menunggu cukup lama, Tuan Song pun memutuskan untuk berkelana sendirian di dalam pulau tersebut. Wang bersama Hyun terlihat menyambutnya serta mencoba meyakinkannya bahwa pulau ini bukanlah Virgin Island yang ia cari.
Tapi tetap saja, Tuan Song bukanlah orang bodoh, dan ia pun langsung memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mengikat para wanita bersama dengan Wang beserta Hyun sekaligus. Dan dengan terpaksa, wanita-wanita itu langsung membimbing Tuan Song ke sebuah tempat di mana mereka menyembunyikan benih misterius. Namun tiba-tiba, Chun Hua pun kembali melakukan perlawanan hingga menyebabkan seluruh anggota suku ikut memberontak. Hal tersebut membuat Tuan Song kabur sambil menyuruh Wang untuk ikut bersamanya. Ia memaksa Wang untuk menggunakan peledak secepat mungkin. Disitulah Hyun bersama para wanita tiba di tempat kejadian demi mengalahkan Tuan Song. Tapi sayangnya, usaha itu harus terlambat setelah Tuan Song berhasil menekan tombol timer serta mengaktifkan peledak tersebut. Pada titik ini, Wang menyadari bahwa ia harus melakukan pengorbanan terakhir dan ia pun berlari menuju peledak itu seorang diri. Alhasil, kesedihan pun harus menimpa mereka semua yang berujung para wanita di pulau itu mulai menangis serta terpukul. Tapi siapa sangka, di akhir film, scene memperlihatkan kepada Wang yang secara ajaib mulai tersadar. Dan tampaknya hal ini mampu terjadi karena keajaiban alam semesta yang berterima kasih kepada Wang atas pengorbanannya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Jika ada pendapat, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, gue Nandi cabut dulu. Dadah.